Salam olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Revanto Mirali. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko bermain. Setiap aktivitas manusia pastilah mengandung unsur risiko. Unsur-unsur yang dimaksud adalah: yang pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai atau bahaya. Kedua, tingkat keparahan dan kemungkinan yang pertama. Ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Menurut Dafilbal 2012, faktor sosial dan psikologis juga penting dalam penilaian risiko. Risiko yang dapat diterima dalam satu komunitas mungkin tidak dapat diterima di tempat lain, dan kebijakan harus mempertimbangkan. Beberapa psikolog mengidentifikasi risiko bermain, sementara ahli bermain Amy Dixon 2012 menegaskan bahwa risiko mengajarkan anak bagaimana rasanya gagal dan mencoba lagi, menguji batas ketangguhan mereka sehingga mampu menguasai keterampilan tertentu. Di pihak lain, menurut Teja Saputra 2001, bermain memang menyenangkan. Risiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut. Yang pertama, waktu bermain berlebihan. Jika anak terlalu banyak bermain, akan timbul kebosanan dan waktu untuk melakukan aktivitas lain yang bermanfaat juga berkurang. Kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Main bersama teman sebaya memang penting untuk mengasah sosialisasi, tetapi anak juga butuh waktu untuk bermain seorang diri. Dengan bermain sendiri, anak berkesempatan untuk mengembangkan diri secara personal dan bebas berimajinasi. Jadi keduanya harus seimbang. Yang ketiga, ada penekanan berlebihan untuk bermain sesuai jenis kelamin anak. Misalnya, anak perempuan hanya boleh main boneka, bukan mobil-mobilan. Padahal anak di usia dini perlu diperkenalkan dengan berbagai jenis permainan dan main. 4. Alat permainan tidak tepat. Alat permainan tidak tepat apabila berbahaya, mengandung zat beracun, misalnya pilihan orang tua yang dipaksakan, terlalu sedikit jenisnya, terpaku pada label usia pada kemasan mainan, padahal kebutuhan setiap anak berbeda, terlalu rumit untuk sebaliknya, terlalu mudah dan terlalu rapuh sehingga mudah rusak, membuat anak enggan memainkannya lagi. Yang kelima, terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Ada orang tua yang menganggap anak sudah tahu cara memainkan mainannya sehingga rasa tak perlu memberikan arahan. Pada kasus yang pertama, anak akan berisiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni risiko fisik, kesehatan, risiko psikis, dan risiko sosial. Yang pertama, risiko fisik dan kesehatan. Risiko fisik yang mungkin terjadi dalam kegiatan bermain adalah jatuh, cedera, atau terluka, keracunan, kelelahan, kurang gerak, sakit mata, dan kotor. 1. Jatuh.
Jatuh merupakan resiko bermain yang terjadi akibat gerak yang tidak seimbang. Jatuh dipandang sebagai risiko dasar bermain yang menekankan kekuatan fisik dan koordinasi motorik, seperti lompat tali, sepak bola, memanjat, dan permainan tradisional. Oleh karena itu, para pendidik atau pengasuh perlu mengantisipasi atas main agar bermain Oleh karena itu, para pendidik atau pengasuh perlu mengantisipasi atas main agar bermain tidak berisiko jatuh yang fatal. Kedua, cedera atau terluka. Cedera mungkin diperoleh tanpa jatuh. Anak mungkin saja cedera karena tersangkut atau tergores. Alat main outdoor, misalnya, kadang mengalami penurunan kualitas akibat hujan dan panas. Cat terkelupas, paku yang mencuat, kayu yang mulai keropos, benda-benda berbahaya yang masuk ke area main, seperti batu, kayu, tali, batu bata, cailan, reruntuhan tembok. Selain itu, alat-alat yang digunakan untuk bermain juga harus disesuaikan dengan usia anak. 3. Keracunan. Keracunan, meskipun jarang dilaporkan, tetap perlu diwaspadai. Seperti diketahui, anak-anak kadang masih suka memasukkan alat main ke dalam mulut, menggigit, atau membauinya. Keempat, kelelahan. Anak-anak seringkali bermain tanpa mengenal waktu. Apabila sedang bermain dengan alat main tertentu, anak terus-menerus bermain, mengorbankan waktu makan demi bermain. Apabila kondisi ini terus-menerus terjadi, tidak mustahil anak akan kelelahan dan akhirnya menderita sakit. 5. Kurang gerak. Kegiatan bermain tertentu seperti game di komputer termasuk tap sangat digemari anak. Anak duduk asik mengotak-atik game dan lupa waktu. Belum lagi cemilan biasanya tersedia di dekat mereka. Fakta yang tercatat, anak menjadi kurang gerak, kelebihan asupan, dan akhirnya cenderung obesitas. 6. Sakit mata. Risiko ini diperoleh dari aktivitas bermain pasif dan outdoor terus-menerus. Anak-anak dan risiko demikian membutuhkan keseimbangan bermain indoor dan outdoor. Batasi bermain pasif seperti game komputer dan menyimak televisi jika gejala sakit mata mulai terjadi. 7. Kotor. Kotor bukanlah masalah. Sepanjang itu bukan kotor adalah pengertian serangan kuman. Bermain di sawah berlumpur bukanlah hal buruk apabila setelah bermain membersihkan diri dengan sabun atau anti kuman. Kedua, risiko psikis. Risiko psikis adalah risiko yang berakibat pada kondisi psikologis anak. Psikis sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, meliputi motivasi, perspektif, pembelajaran, kepribadian,
memori, dan emosi. Kepercayaan dan sikap. Adapun risiko bermain yang dilaporkan melalui observasi adalah kebosanan, motivasi belajar menurun, emosi labil, dan apatis. Yang pertama, kebosanan. Anak-anak bukanlah manusia dewasa yang dapat bertahan lama dengan satu aktivitas. Oleh karena itu, pentingnya bagi orang tua dan guru menyediakan beberapa alternatif kegiatan agar anak dapat beralih bermain saat mereka mengalami kebosanan. Kedua, motivasi kegiatan lain menurun. Dilaporkan bahwa anak-anak menggunakan waktu bermain tanpa manajemen yang baik mengakibatkan menurunnya motivasi untuk melakukan kegiatan lain menurun. Meskipun khusus ini tidak mendominasi, guru atau orang tua tetap perlu mengatasinya melalui variasi kegiatan, toleransi, serta aturan dan jadwal bersama. Tidak perlu memaksa anak beralih main, tetapi pancinglah perhatian anak dengan alat main lain dan biarkan dia memutuskan sendiri. Ketiga, emosi labil dan apatis. Ditemukan fakta bahwa bermain membuat anak-anak tentu mudah marah, mudah sedih, dan mudah bosan. Mereka menjadi ajang bermain sebagai ajang kompetisi dan sebagian lagi menjadi apatis pada lingkungan. Game online, anak selalu berada pada kondisi respon sehingga menganggap tamu datang, orang lewat, pertanyaan orang tua, dan sapaan teman sebagai gangguan. Tiga, risiko sosial. Risiko sosial adalah segala kemungkinan berkategori negatif berkait dengan hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan pandangan kultur yang terterangi sebagai risiko sosial. Keuntungan. Menurut David Ball dan Kildare Plaikenkel 2012, risiko ringan bermain seperti memar, keseleo, atau merumput merupakan hal biasa yang perlu dipahami. Risiko cedera serius, bahkan kematian mungkin anak dapat dihindarkan, tetapi kejadian tersebut hanya ditoleransi apabila berada pada kondisi yang pertama, kemungkinan terjadinya cedera tersebut sangat rendah. Kedua, ada petunjuk bahaya yang jelas bagi pengguna. Ketiga, ada manfaat yang jelas. 4, pengurangan risiko berarti menghilangkan manfaat. 5, tidak ada cara praktis untuk mengelola risiko. Demikian pentingnya meminimalkan risiko bermain dan menjaga keselamatan anak saat bermain, sehingga di berbagai negara telah berdiri organisasi yang menjaga keselamatan bermain anak. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam olahraga jaya.